Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast kita, ke yang ke-8 kayaknya. Nah, kita bahas Udah. apa nih? Yang ke-8. Yang ke-8 itu, sebentar, koneksi gue agak. Nah, 8 itu ngebahas deteksi dan koreksi error. Oke. Tar dulu, perkenalan dulu kayaknya. Oh, pada kenalan lagi ya? Iya, Siapa kan tahu udah, lupa. udah lama. Iya, iya. Ada gue, ada Syawal Muhammad. Ada gua Reza Ilham Firmansyah. Rida sama Ica nggak mau kenalan. Aduh guys, sorry guys, baru terus lagi guys. Sorry, tadi koneksinya agak error dikit bentar. Ya udah, tadi Rida sama Ica udah ya? Udah ya? Udah. Udah, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Ya, guys. Ya, jadi tadi pembahasannya udah disebutin, yaitu deteksi dan koreksi error. Jadi ini gue mau ngejelasin pendahuluan dulu, yaitu alur dari transmisi data. Nah, jadi pertama itu pengiriman sebuah informasi akan berjalan lancar apabila tidak terjadi hambatan dalam sebuah pengiriman. Nah, lalu informasi yang dikirimkan akan diterima sama persis seperti data dari awal. Dan jarak antara pengirim dan penerima hanya akan berpengaruh terhadap waktunya sendiri. Oke, mungkin lanjut ke sekarang ngebahas noiseless dan noisy channel. Jadi noisy channel, lu aja, apa gue nih? Oh ya, gua aja sih. Noiseless dan noisy channel ya. Kalau noisy channel tuh ada delay. Nah, delay itu adalah selisih waktu dari informasi saat dikirimkan saat informasi tersebut diterima oleh penerimanya. Nah, kanal yang tidak menyebabkan error pada transmisi data disebut noiseless channel. Kalau noisy channel itu poin pertama, pada kenyataannya tidak ada transmisi yang benar-benar tanpa hambatan atau tanpa noise. Dan nilai yang kedua, pengiriman data melalui media transmisi dipengaruhi oleh berbagai macam gangguan yang terjadi selama perjalanan data tersebut. Yang ketiga, dapat menyebabkan error selama proses transmisi data yang disebut adalah dengan noisy channel. Begitu. Terus selanjutnya ada mekanisme koreksi error. Mekanisme error correction merupakan suatu mekanisme untuk dapat memastikan apakah data yang dikirimkan oleh pengirim dapat diterima dengan benar oleh penerimanya. Terus apabila data yang diterima tidak benar, maka data tersebut harus dikirim ulang oleh pengirim sampai data diterima dengan benar oleh penerimanya. Terus ini ada mekanisme error correction itu ada dua, ada backward error correction dan ada forward error correction. Nah, lanjut selanjutnya mekanisme error correction. Siapa nih yang mau jelasin nih? Ica boleh deh. Oke. Jadi kan mekanisme error correction tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada backward error correction. Metode transmisi ulang dinyatakan sebagai backward error correction karena receiver memberi informasi balik ke transmitter yang kemudian mentransmisikan ulang data yang error. BSC menyebabkan delay
Pengiriman paket yang cukup besar tergantung dari berapa kali paket tersebut harus dikirim. Untuk sistem transmisi jarak jauh, di mana delay propagasi sangat besar, baik itu satuan detik, menit, atau jam, BC tidak bisa menjadi pilihan. Khusus aplikasi multimedia, di mana ketepatan waktu kedatangan lebih utama dibanding dengan kebenaran data. BC menyebabkan delay yang lewat batas toleransi waktu. Terus, backward error correction terbagi menjadi 4. Ada repetitive check, yaitu itu yang paling sederhana. Ada longitudinal redundancy check, atau pengembangan dari VRC. Yang ketiga ada cycle redundancy check, itu lebih kompleks dan membutuhkan kemampuan komputasi. Yang keempat ada checksum atau operasi word. Oke. Ya, mungkin gue lanjut lagi deh ya. Boleh. Jadi kan tadi ada 4 ya. Ada apa? Ada cara-cara untuk ngecek berbagai error dan segala macam. Dan pertama itu ada parity check atau VRC. Nah, jadi metode ini itu dalam metode ini ada penambahan bit pada deretan bit datanya. Nah, jadi parity check ini dapat disebut juga dengan nama vertical redundancy check atau VRC. Nah, VRC ini sendiri ada 2 jenis, yaitu single parity genap dan juga single parity ganjil. Selanjutnya ada Ini langsung ke apa sih nih? Ke checksum ya? Bentar. Checksum aja kayaknya aja. Ini soalnya agak perlu ada sedikit rumus. Kayaknya kalau dalam ini kayak susah ya ngejelasin rumus ya kayaknya ya. Langsung aja kita kayaknya ke checksum. Nah, untuk ke checksum tuh ada apa? CRC yang memerlukan perhitungan XOR sebanyak jumlah bit data dan memerlukan kemampuan komputasi yang cukup besar. Nah, diciptakan metode checksum atau untuk mengurangi perhitungan pada beberapa jenis transmisi yang tidak perlu kecanggihan CRC atau sudah melakukan CRC di lapisnya lainnya. Nah, cara penghitungan checksum tuh begini. Data dibagi menjadi kelompok-kelompok sebesar 16 bit. Nah, 16 bit tadi yang 16 bit pertama di XOR dengan word kedua. Nah, hasil XOR tadi dengan word ketiga, keempat, dan seterusnya sampai akhir. Nah, apabila bit terakhir tidak cukup untuk menjadi word, ditambahkan padding bit 0 sampai membentuk word. Nah, jadinya ntar hasil akhirnya menjadi 16 bit atau bisa disebut checksumnya. Ayo, apa lagi nih? Terus selanjutnya di sini ada forward error correction. Solusi untuk memecahkan masalah BC yang menciptakan delay lewat batas toleransi waktu. Nah, FEC ini berprinsip dasar, penerima mampu membetulkan sendiri kesalahan data yang sudah diterima. Karena selain penerima data juga menerima bit-bit redundansi yang diperlukan. Terus di sini ada siapa yang mau menyebutkan jenis-jenis FEC? Jenis-jenis FEC itu ada 3. Yang pertama ada block parity, yang kedua ada Hamming code, yang ketiga turbo code, RS code, BCH code. Udah mungkin materi kita yang di bab 8 ini kayaknya itu aja sih. Oke, ini sebenarnya materinya lumayan panjang, cuman karena ini kayaknya ada berhubungan dengan berbagai rumus, agak susah dijelasin ya kalau misalnya dengan media lisan. Oke, jadi kayaknya itu aja sih akhirnya ya dari podcast kita ke materi ke-8 ini untuk topik deteksi dan koreksi error. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you. Terima kasih sudah menonton.